Shalom kasih Kristus, salam tahun 2023, waktunya mengalami terobosan. Saya percaya saudara dan kita semua sudah menerima terobosan dalam kehidupan kita. Sudikah kiranya saudara membagikan pengalaman tersebut pada orang lain agar nama Tuhan dipermuliakan? Mari kita tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar hidup kita semakin dibentuk sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kepadamu kalau hari ini karena kemurahan dan kesempatan yang kau berikan dalam kehidupan kami kembali ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua, agar apa yang disampaikan dapat membawa iman percaya kami semakin bertumbuh dan berakar kuat di dalam Engkau, bahkan semakin mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami. Pimpin kami agar kami memiliki sikap seorang hamba, karena Engkau telah menebus kami dan membayar kami dengan lunas dibayar dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema sikap seorang hamba. Roma 16 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Pada zaman Kekaisaran Romawi, orang-orang yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan di dalam rumahnya mempunyai pekerja dan sebagian besar adalah budak. Pada zaman Paulus, yaitu sekitar tahun 30 sampai dengan 60, terdapat total budak yang dimiliki orang Romawi sekitar 60 sampai 70 juta. Dan budak-budak tersebut tidak semuanya bodoh. Ada juga orang-orang terpelajar seperti dokter, staf administrasi, dan guru. Memang sebagian besar adalah tenaga kasar atau buruh yang kebanyakan mereka bekerja sebagai tenaga pembantu yang ada di rumah-rumah. Budak dapat dibeli dari pasar budak atau dapat dari ganti rugi sebagai pembayaran hutang. Budak juga dapat dijadikan sebagai alat untuk membayar hutang yang dapat dijadikan sebagai objek pemuas dan pemerasan, bahkan mendapat perlakuan semena-mena oleh tuannya. Budak tidak dihormati, tidak ada hukum yang mengatur kesejahteraannya, tidak ada hukum yang melindungi hak-hak mereka. Mereka hanya dituntut untuk melakukan kewajiban-kewajiban, tetapi hak-hak yang harus mereka terima tidak didapatkan. Paulus dalam pelayanannya di Efesus dan Asia Kecil banyak memenangkan budak atau hamba seperti ini. Dan Paulus mengajarkan kepada mereka satu nilai kewajiban yang membangun paradigma dan konsep kerja baru. Paulus menyampaikan hal ini sebagaimana yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Markus 10 ayat 43 sampai 44. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Kekasih Kristus, untuk dapat membangun pekerjaan yang Tuhan mandatkan pada kita, Tuhan menghendaki agar kita memiliki sikap hidup sebagai hamba, dan sikap inilah yang harus kita miliki. Apa maksud dari sikap seperti hamba? Maksudnya adalah memiliki pengabdian total pada tuannya, di mana dirinya sudah tidak mempunyai hak. Untuk itu, sikap seorang hamba harus memiliki ketaatan. Dalam Efesus 6 ayat 5 mengatakan, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus." Jadi, kita harus memiliki ketaatan kepada Tuhan yang baru, yaitu kepada Kristus Yesus. Dahulu kita adalah hamba dosa, dan sekarang menjadi hamba kebenaran, karena Kristus telah menebus dan membayar dengan lunas oleh darahnya di kayu salib. Sikap seorang hamba adalah orang yang taat, tidak berani melanggar nilai kerja, tunduk pada aturan, dan melayani penuh kasih. Kekasih Kristus,
dalam menjalankan sikap sebagai seorang hamba. Bukan hanya secara rohani saja, yaitu waktu kita ibadah, tetapi sikap seorang hamba dengan ketaatan juga harus dimiliki saat kita bekerja. Karena itu adalah nilai ibadah yang harus kita tunjukkan kepada orang di luar Kristus, agar melalui sikap seperti ini kita tidak membuat nama Tuhan dipermalukan. Kekasih Kristus, sesungguhnya setiap kita ditugaskan untuk mewartakan kabar baik, dan kabar baik yang paling efektif ialah melalui kesaksian hidup kita. Karena dengan demikian rencana awal Bapa Surgawi, yaitu mengembangkan kerajaan Allah, tergenapi. Untuk menggenapi mandat yang telah dibebankan pada pundak kita, perlunya kita memiliki sikap seorang hamba. Dan sikap seorang hamba dalam melakukan pekerjaannya harus dengan segenap hati, karena ini adalah melakukan kehendak Tuhan. Dalam Efesus 6 ayat 6 dan 7 mengatakan, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Tuhan berkehendak agar kita dalam menjalaninya dengan segenap hati dan penuh kerelaan. Sikap seorang hamba seperti ini adalah sikap dalam melakukan setiap apa yang dipercayakan, seperti sikap melayani Tuhan yang harus dilakukan dengan segenap hati dan penuh kerelaan. Bila sikap seperti ini kita miliki dalam setiap apapun yang kita kerjakan, percaya tinggal tunggu saatnya akan diberikan atau dipercayakan sesuatu yang lebih besar. Dalam Lukas 16 ayat 10 mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Sekarang yang harus kita miliki sebagai orang yang ditugaskan untuk mewartakan kabar baik dan mengembangkan kerajaannya, harus memiliki sikap seorang hamba dengan memiliki ketaatan dan melakukan tugas dengan segenap hati serta penuh kerelaan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang Kau berikan pada hari ini, karena Engkau mengingatkan kami untuk kami memiliki sikap sebagai seorang hamba. Tuhan, Engkau telah membebaskan kami dari hamba dosa. Saat ini biarlah kami menjadi hamba kebenaran yang mentaati akan kebenaran firman Tuhan, menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan lewat semua ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Kami rindu lewat kehidupan kami, pekerjaan-Mu, kerajaan-Mu Tuhan dapat dikembangkan. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa-Mu dan urapan-Mu semakin dahsyat dalam setiap kehidupan kami, keluarga kami, bahkan gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih buat kesetiaan saudara dan kita semua untuk mendengarkan renungan ini. Capailah subscriber 1000 agar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.